Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan pada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu serta nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk berkumpul, berpikir dan merenungkan makna kehidupan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato panjang dengan tema Hirup ngan saukur ngumbara, filosofi Sunda dalam cahaya Islam. Tema ini mengajak kita untuk memahami kehidupan bukan hanya dari sisi duniawi, tapi juga dari sisi spiritual dan keimanan. Filosofi Sunda Hirup ngan saukur ngumbara merupakan warisan keafrian lokal yang sangat mendalam, yang jika dipadukan dengan nilai-nilai Islam akan melahirkan pemahaman hidup yang utuh, seimbang, dan bermakna. Filosofi Sunda memandang hidup sebagai perjalanan sementara. Manusia tidak hidup untuk selamanya di dunia ini. Kita datang tanpa membawa apa-apa dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa apa-apa, tanpa harta, jabatan, atau kemegahan dunia. Ungkapan hirup ngan saukur ngumbara mengajarkan kerendahan hati, kesadaran diri, dan pengendalian nafsu. Orang yang menyadari bahwa dirinya hanya mengembara tidak akan hidup dengan kesombongan, tidak akan merugikan orang lain, dan tidak akan lupa kepada Tuhannya. Dalam Islam, pandangan ini sangat jelas dengan tegas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Ankabut ayat 64, yang berisi, dan kehidupan ini tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui, ayat ini menjelaskan bahwa dunia bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk meraih kehidupan yang hakiki di akhirat. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan konsep hidup sebagai pengembara. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang pengembara." Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim seharusnya tidak melekatkan hatinya secara berlebihan pada dunia. Seorang pengembara akan mengambil bekal secukupnya, menjaga perilakunya, dan selalu ingat akan tujuan akhir. Makna pertama dari filosofi hidup ngan saukur ngumbara adalah kesadaran bahwa hidup ini sementara. Dengan kesadaran ini akan melahirkan sikap hati-hati dalam bertindak. Orang yang sadar bahwa hidupnya hanya sementara tidak akan menghabiskan waktunya untuk keburukan, permusuhan, dan kezaliman. Dalam budaya Sunda terdapat ajaran untuk tidak menyakiti sesama, yang tercermin dalam ungkapan ulah yang sangka batur, yang artinya jangan menyusahkan atau menyakiti orang lain. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak menjadi bekal utama dalam perjalanan hidup ini. Akhlak yang baik akan menjadi cahaya baik di dunia maupun di akhirat. Makna kedua dari filosofi mengembara adalah bahwa manusia tidak memiliki apa-apa kecuali amal perbuatannya. Segala yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan. Harta, jabatan, ilmu, dan kekuasaan semuanya akan tinggalkan. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185, setiap bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamatlah diberikan balasan yang sempurna. Ayat ini mengingatkan bahwa hasil dari perjalanan hidup manusia akan ditentukan oleh amalnya. Dalam keafrian Sunda dikenal ungkapan ngindit teu mawa tuur, nyorangan teu mawa tak-tak, yang bermakna bahwa manusia meninggal tanpa membawa apa-apa kecuali amal perbuatannya. Oleh karena itu, selama kita mengembara dunia, kita harus memperbanyak amal soleh, memperbaiki niat, dan menjaga keikhlasan. Makna ketiga dari hidup mengembara adalah adanya tujuan dan tugas hidup. Dalam Islam, manusia diciptakan bukan tanpa tujuan. Allah berfirman dalam surat Al-Zariyat ayat 56, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Ibadah di sini tidak hanya dimaknai sebagai ritual, tetapi mencakup seluruh aktivitas kehidupan yang diniatkan karena Allah.
Filosofi Sunda juga mengajarkan nilai kehidupan sosial yang tinggi, seperti silih asih, silih asah, dan silih asuh, saling menyayangi, saling mencerdaskan, dan saling membimbing, merupakan bentuk ibadah sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Makna keempat dari hidup sebagai pengembara adalah tidak terikat oleh kegemarlap dunia. Dunia seringkali membuat manusia lupa akan tujuan hidupnya. Allah memperingatkan dalam surat At-Takasur ayat 1-2, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan mengejar dunia dapat melalaikan manusia dari akhirat. Budaya Sunda mengajarkan keseimbangan dalam hidup. Ketika mendapatkan rezeki, manusia tidak boleh sombong. Ketika kekurangan, manusia boleh berputus asa. Sikap ini sejalan dengan ajaran Islam tentang sabar, syukur. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang beriman jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia mendapatkan kesulitan, ia bersabar dan itu pun baik baginya. Hadirin yang berbahagia, filosofi hidup sekadar mengembara juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan sesama manusia. Dalam budaya Sunda dikenal sikap someahade kasamah, yaitu ramah kepada tamu. Islam pun mengajarkan hal yang sama. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Selain itu, hubungan dengan tetangga juga sangat ditekankan. Orang Sunda menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong. Dalam Islam, Rasulullah bersabda, tidak beriman seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hal ini menunjukkan bahwa iman tidak hanya diukur dari ibadah ritual, tetapi juga dari perilaku sosial. Menjaga lisan juga merupakan bagian penting dari perjalanan hidup. Dalam budaya Sunda berbicara harus sopan dan penuh tata krama. Islam menegaskan bahwa perkataan yang baik adalah sedekah. Oleh karena itu, seseorang pengembara sejati adalah orang yang menjaga lisannya dari keburukan. Hadirin sekalian, mengamalkan filosofi hidup mengembara dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan hal-hal yang bermanfaat. Waktu adalah bekal yang sangat bermanfaat dalam perjalanan hidup. Kedua, membersihkan hati, sifat iri, dengki, dan sombong. Dan yang ketiga adalah meneladani akhlak Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan. Dan keempat, menerima takdir dengan penuh keikhlasan serta Yang keempat, menerima takdir Allah dengan penuh keikhlasan serta usaha yang sungguh-sungguh. Kelima, menjaga kejujuran dan amanah dalam setiap peran yang kita jalani. Sebagai penutup, hadirin yang saya hormati, marilah kita sadari bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat. Kita semua adalah pengembara yang sedang menuju pulang. Bekal terbaik dalam perjalanan ini bukanlah harta atau kedudukan, melainkan iman, amal soleh, dan akhlak mulia. Semoga semua menjadi pengembara yang selamat, yang mampu menjalani hidup dengan penuh kesadaran, kebijaksanaan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kembali kepadanya dengan membawa amal yang diridhoi. Sekian pidato singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.